Halo teman-teman, jumpa lagi di Beruang Gaming. Kali ini Beruang akan sedikit share ya, friend, untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia teknik perkapalan ya, yang terutama yang sering mendesain atau adik-adik kelas yang lagi tugas ya, bikin tugas merancang sebuah kapal ya. Jadi ini ada tips dan tips sederhana ya, friend. Tips sederhana untuk membuat sebuah body itu bilga kapal itu yang bentuknya itu rounded ya. Jadi bilga kapal itu kan bermacam-macam, ada yang stiff, ada yang pakai chain. Nah, ini yang kita pakai adalah bilga kapal yang rounded ya. Jadi bilga kapal ini kebanyakan dipakai untuk jenis ini ya, friend, jenis kapal-kapal seperti kargo, terus kontainer, bulk carrier, terus tanker ya. Karena karena kapal dia bentuk bilga tersebut, bentuk midship yang pada setiap desain kapal itu, midship itu paling menentukan ya. Karena di midship itu jika kita salah dalam misalkan perhitungan stabilitas atau perhitungan yang lain-lain lah, volume dan segala macam itu, kalau kita meleset sedikit itu akan displacementnya itu simpangannya akan gede, friend. Karena volume yang paling banyak pada bagian kapal itu adalah volume yang pada bagian kapal yang midship ya, yang paralel middle body ya. Jadi itu karena yang paling gede, jadi kalau kita bentuk midshipnya nggak sesuai gambar, itu akan sangat berpengaruh pada perhitungan volume kapal ya. Atau yang kalau sudah tingkat lanjutnya itu adalah bisa perhitungan di intact stability booklet misalkan. Jadi misalkan teman-teman bikin dokumen untuk kapal masuk kelas misalkan, terus ternyata dokumennya tuh sering dikoreksi oleh badan kelas ya. Jadi mungkin ada bagian yang tidak sesuai displacementnya, itu salah satu sebabnya, friend. Jadi caranya adalah seperti ini ya, friend. Jadi misalkan ini adalah kapal, kita contohkan adalah bilga dari sebuah kapal kargo ya. Ini sembarang aja, ini garis tengahnya seperti ini. Ini killnya ya. Ini kalau kita umpamakan adalah killnya sebesar selebar 60 cm ya. Oke, 60 cm atau 600 mili ya. Terus lebar kapalnya adalah kita rencanakan kira-kira 6.500 ya, 13 meter lah. Setengah lebar kapalnya kira-kira kita rencanakan misalkan 6.000 ya, 6 meter ya. Oke, 6 meter. Terus kemudian tinggi kapalnya misalkan kita rencanakan dia 6.000 juga ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi oke, terus ini kemudian di kapal itu kan ada rise of floor ya. Rise of floor itu misalkan kita rencanakan dia di 20 cm ya, friend. Katakanlah 20 cm, yaitu 200 mili ya. Oke, jadi kita pakainya mili aja ya. Jadi biar enak, karena kalau kalau pakai senti nanti ada koma-komanya nanti ya. Biar enak itunya satuannya biar enak aja. Oke, ini adalah rise of floor ya. Rise of floor. Kemudian ini adalah tinggi kapal. Oke, ini tinggi kapal.
Terus ini adalah separuh lebar kapal ya, separuhnya ya friend. Jadi misalkan dia 6.000, berarti lebar kapal seluruhnya adalah 12 meter ya, 12.000 ya. Jadi karena ini di Maxuf kita desain salah satu aja udah cukup ya, nggak usah dua-duanya ya. Oke, kemudian ada bilga ya. Jadi bilganya itu kalau membuat bilga yang rounded itu kita pakainya ini friend, pakainya adalah apa namanya, fillet ya. Misalkan diameter bilganya kita rencanakan 1000 ya. Oke. Oke. Jadi ini diameter bilganya adalah 1000 ya, 1000 mili ya, atau 1 meter ya. Jadi bilga kapalnya adalah 1000 mili. Jadi kita lihat dari sini nih. Mana sini? Nah ini. Sorry. Ini arrownya mana ya? Oke. Oh sorry, ini 600. Sorry. Bilga kapalnya 1000 ya. Atas. Oke. Fillet, terus R, terus 1000. Oke, nah udah. Berarti bilganya adalah ukuran diameter bilganya adalah 1 meter friend, 1000 ya, 1000 mili ya. Oke, ini adalah bentuk midship yang yang kita rencanakan ya. Nah terus kemudian dari midship ini kita plot di Maxuf ya. Jadi katakanlah kita rencanakan dia pakai, karena ini ada killnya, antara kill dan bottom ini adalah ada bentuk patahannya ya. Jadi dia stiff gitu, enggak. Kalau ini kan bentuknya halus nih friend. Ini kan dia lanjutnya ini harus halus ya. Jadi kita rencanakan kita pakai 2 surface ya. Surface sail surface sail dan surface dari ini kill ya, plat kill ya. Ini 600 ini lebar ini ya friend, lebar separuh ya, separuh plat kill ya. Jadi kalau dia lebar seluruhnya adalah 1200 atau 1,2 meter ya. Oke, kita upload di Maxuf. Oke ya, surface, add surface, default. Oke, karena ini kita bikinnya platnya itu datar, kita nggak butuh control point yang banyak. Control point yang nggak diperlukan kita hilangkan. Oke, kemudian untuk kita tentukan dulu friend, agar satuan di Maxuf dan di AutoCAD itu sama. Kita tentukan juga yang di Maxuf itu satuannya juga harus sama ya. Misalkan data unit. Nah ini udah milimeter ya, berarti udah sama dengan di AutoCAD ya. Jadi yang penting ini dulu friend, ini masalah tone itu nanti aja. Oke, berarti udah sama. Nah terus kemudian ini kita ingin membuat surface ini, kill ini dia ke 0 ya. Jadi kita tentukan dulu 0 poinnya, data, terus frame of reference. Kita tentukan 0 poinnya dulu ya. Jadi 0 point kita tentukan dari frame of reference ya friend. Jadi kalau misalkan 0 poinnya itu karena kita orang perkapalan ya, berarti 0 poinnya adalah after perpendicular. Jadi untuk secara longitudinal itu 0 poinnya adalah after perpendicular. Terus untuk secara vertikal 0 poinnya adalah di baseline ya. Baseline itu dasar ya, bottom itu ya. Oke, kita sekarang udah tentukan 0 poinnya. Sekarang kita mulai membuat plat bottom ya, plat bottom, kill plate, sorry friend, bukan plat bottom ya. Oke, kill plate. Nah ini kan masih minus 5000 ya, jadi kita bikin 0. Oke, jadi 0 poinnya itu kan untuk
body plan. Untuk body plan ini kan penampang body plan ya. Zero point-nya adalah di tengah-tengah ya, di mid ya. Nah, kemudian tadi kan ini lebar killnya adalah 600 mili ya. Jadi kita bikin lagi 600. Oke, 100. Oke, udah ya. Berarti ini udah jadi plat kill ya, kill plat. Kemudian ini yang sudah kita bikin itu surface-nya kita ganti nama, friend. Ini kalau soal nama surface itu terserah teman-teman, nggak perlu kaku, nggak perlu apa. Tapi untuk kali ini biar kita mudahnya aja, kita kasih nama after kill ya. Oke. Nah, ini karena dia stiff, berarti transfernya dibikin dua linear. Jadi biar dia stiff, jadi dia antara dua control point ini nggak ada control point lagi, friend. Jadi dia stiff, jadi dia bukan spline ya, tapi stiff dia, kaku. Oke, after kill udah ya. Kemudian kan tadi kan kita merencanakan ini ya, cell dan bilga dan bottom ini jadi satu surface, friend. Jadi biar nanti antara bilga bilga ke cell dan bilga ke bottom itu biar smooth ya. Nanti kalau misalkan kita bikin surface-nya itu satu, misalkan bottom surface sendiri, terus bilga surface sendiri, terus nanti cell surface sendiri, nanti ini dia akan ada patah, friend, di joinan antara bilga dan plat-plat ini ya, akan ada kayak semacam patah gitu ya. Itu biasanya nanti kalau dikoreksi ke badan kelas, misalkan kita mau approval stability booklet dokumen, nanti pasti di reject, friend, biasanya gitu ya. Oke, kita bikin surface berikutnya adalah kita nggak usah bikin baru, friend. Jadi kita tinggal copy aja yang sudah ada ini, duplicate surface kan. Surface yang mau diduplikat adalah after kill ya. Oke, udah. Karena ini masih namanya copy after kill, kita ganti dulu namanya. Oke. After cell misalkan. Ini. After cell. Ini bebas aja ya. Enggak bisa, teman-teman bisa kasih nama kayak kulit belakang atau kulit apa gitu, terserah. Pokoknya yang intinya tuh ini nama pribadi aja, friend, enggak terlalu ini. Oke. Kemudian netnya kita hilangi. Kita klik di bagian tengahnya karena kita ingin membonding kedua surface ini ya. Jadi surface yang bisa dibonding adalah surface yang punya control point yang sama ya, friend. Oke. Kita bonding dulu yang ini juga. Kemudian yang bottom kita tentukan tengahnya ya, midnya ya. Oke. Baru nanti dibonding. Oke, udah dibonding ya. Oke, udah dibonding. Kemudian netnya dinyalain lagi, netnya. Kita gini, kita blok semuanya. Kemudian di Ctrl G. Ctrl G itu di grup ya. Jadi biar dia, kalau kita grup ininya, kita grup surface ya, nanti otomatis dia ini bergerak semua. Kalau kita tentukan ininya, kalau kita ketikkan ini poinnya ya. Oke. Tadi kan kita udah tentukan tadi tingginya adalah 6000. Kemudian separuh lebarnya adalah 6000. Tinggal ketik aja langsung di sini di maksudnya. 6000. Oke. Nah, udah ya. Sekarang kita udah ini ya, sudah membikin surface yang belum ada, surface cell yang belum ada control point-nya ya, friend. Nanti control point agar biar kita itu enak atau rapi ya, nanti kita tentukan berdasarkan syarat ya, karena biasanya kalau kapal itu, kalau dokumen lens plan itu dia pakainya syarat, friend. Syarat 0,5, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke.
kita bikin dokumen syarat ya, dokumen bikin bikin control point berdasarkan syarat ya, jadi biar ngeditnya itu enak kan. Data, jadi caranya seperti ini, data, design grid, waterline. Misalkan ini ada 6000 ya, 6000 meter, 6000 mili ya, berarti 6 meter ya. Kita ingin bagi menjadi misalkan berapa ya, 5 syarat ya. Oke, 5 syarat. Oke, 5 syarat ya. Oke, berarti syarat pertama adalah misalkan 500, kemudian 1000, 2000, 3000, 4000. Oh sorry friend, kurang. Nggak apa-apa, tinggal tambah lagi aja. Oke, 2 ya, sorry, 1 aja ya. Oke, ini 5000. Oke, syarat udah jadi ya sekarang ya. Nah, kemudian pertama-tama untuk kita biar mudahnya untuk menentukan penghujung antara pertemuan antara plat kill dan shell ini, itu kita tentukan dari sisi half breadth dan tinggi ya. Misalkan ini yang paling jauh nih, ini yang paling jauh ya. Yang paling jauh adalah ya separuh lebar kapal itu sendiri ya friend. Ya ini kan 6000 ya. Kemudian tingginya ini kita tentukan yang pertemuan ini ya, jadi teman-teman lihat di ininya, di snap modenya tuh grid ya, di snap modenya, di gridnya tuh diedit ya friend, biar interceptnya ini kelihatan ya. Oke. Berarti dia di ketinggian 1164. Oke. 1164 ya. Oke. Group. Ini offsetnya 6000. 1164. Kemudian yang ini di ungroup. Kemudian yang bagian bawah atau bottomnya, pertemuan bilga dan bottomnya, itu juga kita ini lagi friend, kita bikin lagi titik control pointnya. Oke, jadi kita usahakan bikin body seteliti mungkin ya. Jadi pokoknya intinya kalau bisa tuh body kalau udah ACC itu yang lain-lain gampang friend, nanti masalah koreksinya gampang. Nah ini berarti dia di antara lebarnya 5037 ya dan 164. Oke, 164 5037 ya, 5037. Oke. Oke ya, 5037 dan 164. Oke ya, kita ungroup dulu. Oke, kita berarti sudah tentukan ini pertemuan antara plat bilga dengan seal plate dengan plat kulit, dan juga plat bilga dengan plat bottom ya, udah ketemu ya. Jadi ininya interface-nya adalah di sini. Terus kemudian kita yang ini surface-nya, propertiesnya jangan dirubah dulu ya friend. Jadi kita masih pakai yang stiff ya, pakai yang transfernya yang 2 linear itu. Nanti kalau udah jadi baru nanti kita rubah ke yang 3 linear. Oke. Kemudian kita ini yang ada di gridnya itu adalah, pada hal ini adalah ini waterline 500 mili ya, waterline setengah meter ya. Jadi kita samain aja di gambar AutoCAD-nya. Oke ya. Oke. Ini udah jelas ya, tingginya 500 mili ya, kita nggak usah ukur lagi ya. Cuman lebarnya kan kita nggak tahu. Nah, lebarnya kita ukur aja. Oke. Jadi lebarnya 5748. Oke, 5748. Oke.
4748, ininya 500 ya. Oke. Nah, kemudian untuk sisanya ini ini kebalikannya friend. Nanti kita tentukan, kita pakai kira-kira kira-kira yang oh enggak, kita lihat di ini ada nih. Ini ada nih di Waterland berapa nih? Waterland 1000 ya. Waterland 1000. Oke, Waterland 1000 berarti naik 500 lagi ya. Kita di Waterland 1000, kita cek lagi nih lebarnya berapa. Oke, 5987. Oke, di grup dulu. 5987, tingginya 1000 ya. Oke, nah udah. Berarti di ketinggian ini, di apa namanya, di Waterland 1000 itu apa namanya, control pointnya udah ditentukan ya. Kemudian untuk sisanya ini, nah sisanya ini kita baru boleh kita kira-kira, karena kalau kita bikin apa namanya, bikin ini lagi, bikin kayak ini, kita pokoknya intinya di sebisa mungkin kita biar ngeditnya itu enak friend. Oke, kita kira-kira dulu, kita tambah control point lagi ya, control point, ini control point ya. Oke ya, control pointnya sembarang dulu ya friend, ini yang penting apa namanya, yang penting smooth gitu aja. Oke, ini juga kita tambah control pointnya, control point. Control point. Oke. Oke ya, berarti kita udah apa, nentuin control pointnya ya. Bukan nentuin control pointnya, kita udah ya bener, kita udah menentukan tempat-tempat yang sekiranya control point itu akan nanti kita edit sesuai dengan gambar yang ada di AutoCAD ya. Oke. Nah, kemudian biar enak ngeditnya itu kan nanti kita blok dulu friend, kita grup dulu. Oke, ini yang merah ya. Nah, ini kan dia warnanya jadi merah nih, kita klik nih, ini berapa nih ketinggiannya. Nah, ini kan 877,7, bikin aja 877. Oke, 877 ya, terus 877. Nah, ini yang udah nggak dipakai kita hapus aja ya. Ini biar ini ya friend, biar nggak bingung ya. Oke, ini kita hapus aja. Oke, tadi di ketinggian 877 ya, 877. Oke, 877 lebarnya adalah separuh lebarnya adalah 5958. Oke, terus yang ini yang titik kedua ini, nah ini kan ada komanya nih, jangan biar gampang jangan pakai koma ya, nanti biar di AutoCAD-nya kita nggak pakai koma-komaan. 735, jadi keuntungannya pakai satuan mili itu komanya kecil friend, komanya paling cuman satu di belakang koma aja ya. Oke, di ketinggian 735. 735. Oke. 35. Lebarnya berapa ini? Lebarnya 5903. Oke, 503. Kemudian di ini, ini koma lagi nih, bikin aja 595. Oke, 595. Dia di ketinggian berapa ya? Sorry, dia lebar berapa ya? 595 ya, 595. 595. Gak bisa sih. Oh udah ya. Oh enggak, belum 595.
Aduh, 595. Oke, di 595 itu lebarnya adalah separuh lebarnya adalah 5823 ya. Oke, 5823. 5823. Oke, yang ini kan udah ketinggalan 5, udah langsung aja kita di bawahnya. Jadi jadi kalau di marking merah gini kan jadi udah ketahuan mana yang udah diedit mana yang belum. Nih kan 412. Oke, 412. Dia ketinggian 412, waterline-nya adalah 412. Sorry, hal grade-nya adalah ya 412 5660 ya. 5660. Oke, kemudian di ini bikin ini 333 aja, ketinggian 333. Hal breadnya adalah 5557. Oke. 5557. Oke. Terus kemudian di ketinggian 271 ya, 271. Oke. 271. Satu 54 51. Sorry 5451 ya. Ini 211 1 5304 ya. Oke. 5304. Ini di ketinggian 173. Pokoknya kita bikin seteliti mungkin, friend. Jangan sampai body hasil bikinan kita itu dikoreksi ya. Karena bagian midship itu bagian parallel middle body itu yang volumenya paling banyak ya. Jadi kalau nggak sesuai sedikit aja itu berpengaruh pada displacement, friend. Jadi model kapal kita bisa di reject nanti. 173 ya. Sorry. Lupa, friend. 173. 173. Lebarnya berapa nih? Oke, 5136 ya. Oke. Nah, udah. Karena kita udah ini ya. Udah ketemu apa namanya? Bilga yang ini belum smooth banget, friend. Cuman sudah lumayan smooth ya. Oke, udah lumayan smooth. Ini kita tambah control point aja di sini. Oke. Oke. Oh, ini satu lagi. Oke ya, jadi kita sudah ketemu body yang lumayan smooth ya. Udah apa namanya, mendapatkan body yang ya nggak smooth banget sih, cuman lumayan smooth lah. Nah,
ya kan. Nah nanti surface ini kan akan diedit baik ke depan maupun ke belakang ya, karena kan ini kan bagian mid shift, nanti yang bagian after peaknya akan diedit lagi jadi bentuk dirampingin lagi, terus yang depan juga dirampingin lagi. Nah nanti properties dari surface yang after sale yang after sale yang sudah kita bikin ini nanti kan dirubah ini friend, dirubah menjadi ini ya, surface properties after sale ya, kita rubah menjadi ini ya, fleksibel ya. Oke, nah nanti kalau kita rubah jadi fleksibel, nanti kalau kita zoom nanti kayak ada ini friend, surface yang gantung ini ya. Nah ini surface sebenarnya nih friend, yang warna hitam ini. Nah ini gantung dia. Nah ini kalau dia di bagian mid shape itu sangat mempengaruhi ini friend, displacement ya. Jadi displacementnya kita kapalnya bisa berubah ya, bisa berubah, berkurang ya, displacementnya bisa berkurang ya, karena waktu kita membuat body membuat plot di AutoCAD itu kan kita berdasarkan ini ya, lens span sesungguhnya ya gitu kan. Ini bisa berkurang dia displacementnya dia karena ada ini surface yang gantung ini. Nah untuk meminimalisir ini itu kita harus pertama-tama kita surface, kita rubah lagi ke dua dulu ya, ke linearnya kita rubah 2 dulu. Nah nanti kita tambah lagi friend, tambah control point lagi ya, di sedikit agak ke arah, misalkan dari pertemuan antara ini bilga dan bilga dan bottom, berarti kita tambah control point lagi, satu lagi di sini ya, sedikit aja, hati-hati ya, tapi ya kalau diusahakan dipaskan di garisnya ya. Oke, nah udah, yang ini juga gitu, yang ini juga kita tambah control point di sini friend, di pas di garisnya ini. Ah udah, oke, nah udah. Jadi biar oke, ini kok enggak smooth ya. Nah, ini 6000. Oke, udah. Oke, udah. Nah, nanti kita coba lagi, ini ya. Ini kita samakan dulu ya control point-nya ya. Oke. Jadi ada yang melenceng sedikit, nggak apa-apa, nanti kita samakan lagi. Ini kan tadi yang control point yang asli tadi. Ini kita samakan yang ini ya. Ini yang kita bikin tadi, tambahan tadi. Kita samakan dulu. Oke. Kita samakan dulu ya. Oke. Nah udah. Nah kalau udah kayak gini, nanti coba kita lihat di ini surface properties surface propertiesnya, nanti kita rubah lagi ke ini fleksibel ya. Oke. Nah jadi dia kan nggak ini friend, nggak terlalu menggantung gitu ya. Ya memang ini nggak perfect banget, cuman paling nggak kita udah meminimalisir kemungkinan displacement itu berubah. Kan ada toleransi ya, displacement itu nggak boleh melebihi waktu kita menghitung displacement, kan ada koreksi displacement tuh ya. Jadi nggak boleh melebihi dari berapa ya, 0,2% kalau nggak salah, 2% atau berapa. Nah, intinya yang penting kita punya body bilga itu smooth gitu ya friend, smooth banget gitu ya. Nah ini seperti ini. Pokoknya intinya kita punya bilga yang smooth banget. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini udah smooth banget ya. Jadi dengan cara yang sederhana aja, trik yang sederhana aja, kita sudah bisa
bikin bilga yang kira-kira itu bentuknya nyaris sama dengan versi yang kita desain ya, atau yang versi yang disediakan oleh gambar lens plan ya. Oke, ini kan. Oke. Nah, seperti ini friend. Udah. Jadi ini midship ya, bagian midship ya, parallel middle body ya. Jadi teman-teman ini kalau teman-teman mau lihat desain yang full, yang apa namanya, yang kapal yang bentuknya seperti ini, yang ada yang parallel middle bodinya adalah bilganya seperti ini, itu bisa lihat di video beruang yang sudah beruang cantumin di deskripsi ya. Itu ada kapal tanker, ada kapal kargo ya. Nanti bodinya seperti itu teman-teman. Itu nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kalau ini adalah sekedar contoh untuk teman-teman biar bisa tahu caranya untuk membuat midshipnya ya, karena intinya kapal itu adalah di midship. Karena midship itu kalau kita lens plan-nya itu meleset atau desainnya itu enggak sesuai dengan lens plan yang ada gitu kan, misalkan kita mau menghitung stabilitas dari lens plan yang udah ada, nanti displacementnya akan enggak sesuai friend. Displacementnya, volume tangki-tangki yang ada di situ juga bakalan nggak akan sesuai gitu loh, karena desain kapalnya aja udah berubah gitu loh. Apalagi bagian midship itu adalah bagian yang volumenya paling gede ya. Di bagian parallel middle body itu adalah bagian kapal yang volumenya paling gede ya di dalam sebuah lambung kapal ya. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman kira-kira video dari beruang. Terima kasih udah nonton. Buat teman-teman semoga bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman. Kapal Jaya. Bye bye.